Bagaimana mengatasi rasa kesepian? Pertanyaan ini datang dari seorang yang bernama Nyoman, dan ini cukup menarik untuk dibahas ya, karena kesepian ini adalah salah satu trigger terbesar kenapa orang melakukan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan ini sangat-sangat align dengan audiens saya di sini ya, yang kebanyakan adalah orang yang sedang berusaha keluar dari kecanduan PMO. Trigger kesepian ini sama besarnya dengan trigger orang stres, depresi, dan merasa minder, rendah diri. Kalau orang yang sehat secara mental, dia tidak akan melakukan PMO. Nah, ini kebanyakan kebanyakan orang salah persepsi ya, bahwa PMO lah yang membuat mereka punya problem dengan kesehatan mental. No, karena memang pada dasarnya orang yang kecanduan PMO secara kesehatan mental itu ada mulai udah terpengaruh gitu ya, udah mulai memang ada masalah di situ. Kita kembali lagi pada faktor kesepian. Nah, kesepian ini adalah satu juga yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu karena kita tidak bisa mengungkapkan sisi emosional kita pada seseorang. Dan kalau kita berbicara soal kesepian, ini sebenarnya adalah sebuah problem yang besar loh. Banyak orang yang berpikir, semua orang juga pernah merasakan kesepian, jadi apa bahayanya gitu ya. Kalau kamu cari di Google, dampak kesepian kronis itu sama halnya dengan kamu merokok 15 batang setiap hari. Dan katakanlah kamu adalah orang yang udah kesepian kronis, kemudian kamu juga adalah seorang yang kecanduan rokok, satu bungkus setiap hari, berarti kamu udah ngerokok 30 batang setiap hari. Bayangin aja. Makanya, itu berdampak pada penurunan kesehatan. Saya juga punya kawan yang orang tuanya itu meninggal selang 1 minggu, sorry. Dan awalnya yang meninggal itu ibu kawan saya. Kemudian selama seminggu itu, si bapaknya atau suaminya si yang istri meninggal tadi itu merasa sangat kesepian, merasa sangat terpukul, dan mulai mengalami penurunan kesehatan yang sangat drastis. Seminggu kemudian ikut menyusul. Banyak sekali kejadian kayak gini ya. Contoh yang paling terkenal juga Queen Elizabeth II, meskipun jaraknya 1 tahun ya. Tapi selama 1 tahun itu si si Queen Elizabeth ini mengalami penurunan kesehatan yang sangat drastis. Suaminya meninggal tahun 2021 dan dia meninggal tahun 2022. Dan problem soal kesepian ini bukan seberapa banyak orang yang ada di sekeliling kamu, tapi bagaimana kamu itu bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu dengan mencurahkan sisi emosional kamu pada seseorang. Bukan seberapa banyak orang yang ada di sekeliling kamu, karena banyak juga orang yang tinggal di lingkungan yang rame di tengah kota, punya banyak followers di sosial media, tapi dia selalu merasa kesepian, dia selalu merasa ada sesuatu yang hampa dalam dirinya. Tapi ada juga orang yang tinggal di tengah hutan, hanya bersama pasangannya, jarang bersosialisasi, tapi mereka tidak pernah merasa kesepian. Jadi problemnya sebenarnya ada internal. Dan pria itu cenderung lebih mudah kesepian dibandingkan wanita loh. Kamu bisa cari male loneliness epidemic. Epidemi kesepian pria. Nah, ini udah banyak sekali yang membahas ini di media-media barat ya. Salah satu penyebabnya ya karena pria itu cenderung dididik oleh masyarakat agar tidak terlalu menunjukkan sisi kerentanannya, dididik untuk tidak terlalu emosional, dididik untuk tidak terlalu terbuka dengan orang lain, sehingga itu membuat pria itu meskipun temennya banyak, tapi dia tidak bisa mengungkapkan sisi emosional dia pada seseorang. Karena kalau kita menunjukkan itu, kita dianggap kurang maskulin. Ya, kamu pasti udah tahu lah, pria tidak bercerita itu sebuah bentuk yang nyata tatanan sosial kita, yang seolah-olah kayak pria itu ya seharusnya tidak boleh terlalu terbuka dengan orang lain dibandingkan dengan wanita ya. Wanita mungkin temannya cuman itu aja, tapi mereka secara emosional itu lebih deep dibandingkan kita, para pria. Kita temennya banyak banget, kita mungkin bisa berkenalan dengan seorang yang ada di jalan, tapi itu sebuah pertemanan yang dangkal saja.
ya kayak kenalan saja, hanya sebatas kebutuhan saja. Dan itu bukti bahwa pria itu jauh lebih kesepian dibandingkan wanita sebenarnya. Dan selain itu, kalaupun kita ingin mencurahkan perasaan kita pada pasangan, pada partner kita, karena memang pria itu cenderung akan mencari pasangan untuk bisa bercerita kayak gitu. Tapi problemnya, kehidupan percintaan pria zaman modern sekarang ini cenderung payah dibandingkan dulu gitu ya. Sebabnya banyak faktor lah. Kalau di yang saya baca gitu ya, karena memang sekarang wanita itu cenderung jauh lebih mandiri, dan wanita itu punya standar yang cukup tinggi yang pria itu tidak bisa mencapainya. Ya pokoknya percintaannya jadi payah, susah mencari pasangan, akhirnya terjerumus dalam sebuah kecanduan game online yang sangat-sangat berbahaya. Maksudnya kecanduannya yang berbahaya ya, bukan game online-nya. Kemudian kecanduan pornografi, dan itu membuat semakin parah. Saya nggak menyalahkan wanita ya, karena wanita juga sekarang memang cenderung jauh lebih mandiri. Ada penelitian yang mengatakan bahwa wanita yang berusia 30-an itu jauh lebih mandiri dibandingkan pria yang berusia sama gitu. Ya, itu yang terjadi gitu ya. Karena dari sisi prianya juga sekarang cenderung lebih lebih menyukai kehidupan yang ada di dalam kamar, yang dalam rumah saja. Mereka tidak melatih skill sosialnya, tidak melatih skill untuk berkomunikasi dengan wanita, dengan orang lain, dengan berkenal dengan wanita. Jadi kayak mereka selalu kayak mengatakan apa ya? Ya semua itu butuh butuh harta, semua itu yang penting kaya dan lain-lain. Sebenarnya asal bisa berkomunikasi, asal bisa bersosial, wanita tuh juga tidak melihat kayak gitu ya. Dan faktor penolakan itu yang membuat pria itu lebih kedar gitu ya. Kita tidak bisa, kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau, kita tidak bisa hidup tanpa penolakan. Itu yang harus dipahami gitu ya. Dan itu membuat semakin pria itu semakin kesepian gitu ya. Dan bagaimana solusinya? Ya solusinya adalah, kalau kamu belum bisa mencari pasangan, cobalah cari benar-benar komunitas pria yang benar-benar punya visi misi yang sama gitu ya. Jangan hanya sekedar temen nongkrong dan lain. Biasanya temen nongkrong itu ya seru-seruan aja. Tapi carilah temen yang memang benar-benar bisa one on one bercerita gitu ya. Kadang gini loh. Dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih SD, kita bisa ngobrol one on one dengan kawan kita tanpa ada rasa malu, minder, dan lain-lain. Kita menunjukkan sisi kerentanan kita. Tapi semakin bertambah usia dewasa, kita jadi cenderung membuat tembok yang tinggi. Dan itu sesuatu yang sebenarnya harus kita runtuhkan. Kalau kamu menceritakan kerentanan kamu, itu tidak membuat kamu tidak maskulin, membuat kamu kurang maskulin. No, tidak. Justru pria yang bisa menceritakan sisi lemahnya, kerentanannya, itu adalah pria yang maskulin. Jadi jangan terjebak dengan dogma bahwa ya pria tidak bercerita dan lain-lain gitu ya. Justru ketika kamu bisa bercerita, itu yang membuat kamu tuh jadi kuat. Cari kawan satu orang saja yang bisa kamu ajak bercerita gitu ya, yang benar-benar deep gitu. Itu akan memenuhi kebutuhan emosional kamu dalam ya kebutuhan kita untuk tidak merasakan sebuah kekosongan di dalam diri kita, dalam hati kita. Itu yang bisa saya berikan solusinya bagaimana mengatasi kesepian dalam diri kita. Karena sebenarnya kesepian itu tidak karena kita punya banyak teman atau enggak. Cukup satu orang saja kita nggak merasa kesepian. Contoh saya gitu ya, saya juga bisa dibilang saya cukup cut off dengan teman-teman saya. Saya keluar dari grup yang hanya hahi doang, tapi nggak ada kedalaman, nggak ada. Mereka pokoknya bukan teman-teman yang bisa diajak untuk ngobrol yang serius, yang deep talk dan lain-lain gitu, nggak. Tapi cukup dengan satu orang saja yang bisa diajak ngobrol, saya tidak pernah merasa kesepian. Dan itu sesuatu yang harus kamu mulai ubah mindset kamu ya, bukan soal berapa banyak teman kamu. Karena kesepian itu, bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu, cukup satu orang itu udah cukup banget. Oke?
Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.